Windu Sukmono, kuasa hukum AS, mengungkapkan alasan AS melapor dugaan pelecehan seksual yang menjadi oknum kepala sekolah yang berinisial GY ke Polda Kalteng. Ia menyebut AS mengalami trauma atas tindakan kepala sekolah tersebut ke kliennya. Melalui kuasa hukumnya, AS juga berpesan agar jika ada korban selain dirinya untuk berani melapor ke pihak berwajib. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Herman Antoni Saputra, jurnalis Tribun Kalteng untuk Anda pemirsa. Rekan Herman, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, pertama-tama saya ucapkan selamat sore kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Yang benar sekali bahwa baru-baru ini dunia pendidikan di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sedang diramaikan terkait dugaan pelecehan yang dilakukan oleh salah satu oknum kepala sekolah yang menjabat sebagai kepala sekolah yang ada di salah satu sekolah menengah atas atau SMA di Kota Palangkaraya. Nah, oknum Kepsek tersebut ataupun kepala sekolah tersebut diduga melakukan pelecehan seksual kepada salah satu penyanyi ataupun biduan dangdut yang ada di Kalimantan Tengah. eh, Windu Sukmono selaku kuasa hukum korban yang berinisial AS mengungkapkan alasan AS melakukan dugaan pelecehan tersebut karena dirinya merasa trauma tersebut lantaran selama dia berprofesi sebagai penyanyi ataupun biduan dangdut selama lebih dari 10 tahun baru kali ini dia menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut dan pihaknya juga beberapa waktu lalu sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Kalimantan Tengah dan yang menyebut uh, AS selaku korban sejauh ini merasa trauma berat yang mana hal tersebut cukup mengganggu performa AS dalam melakukan pekerjaannya. Melalui kuasa hukumnya, AS juga berpesan agar jika ada korban selain dirinya untuk berani melapor ke pihak berwajib di mana hal tersebut lantaran mengingat jabatan terduga pelaku itu masih merupakan kepala sekolah di salah satu SMA di Kota Palangkaraya dan dirinya juga berpesan jika ada korban-korban yang takut melapor maka dari kejadian ini untuk berani speak up ataupun angkat suara terkait eh, kasus dugaan pelecehan seksual ini. Dan menurutnya juga ajakan tersebut untuk kenyamanan dan keamanan dunia pendidikan di Kalteng mengingat saat ini Kepsek tersebut masih aktif menjabat ataupun masih aktif mengajar di SMA ataupun sekolah tempat dia mengajar tersebut. Di satu sisi juga Windu selaku kuasa hukum menyayangkan atas tindakan yang dilakukan uh, oknum yang berinisial GJ tersebut. Terlebih sejauh ini tidak ada upaya permintaan maaf yang dilakukan oleh GY ke kliennya mengingat kliennya sebagai terduga korban pelecehan. Dirinya mengatakan dari uh, perkara tersebut ataupun peristiwa tersebut yang terjadi pada minggu kemarin hingga hari ini Jumat belum ada etikat baik ataupun permintaan maaf yang dilakukan oleh terduga pelaku kepada korban. Malahan Windu mengatakan bahwa GY sempat memposting di salah satu media sosial uh, untuk mengatakan bahwa dirinya tidak membenarkan apa yang dilakukannya tersebut. Malahan dia uh, membuat postingan seolah menantang pihak AS selaku korban. Untuk itu, selaku kuasa hukum, dirinya juga berharap agar kasus ini ditangani oleh serius oleh pihak kepolisian agar kejadian serupa yang dapat mencoreng dunia pendidikan ini tidak terjadi lagi di eh, Kalimantan Tengah, atau khususnya di Kota Palangkaraya. Ini juga berpesan kepada eh, Kepala Dinas Pendidikan atau Distrik Kalteng juga harus bertindak tegas. Kapan perlu dirinya berharap bahwa oknum kepala sekolah tersebut dapat diberhentikan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Saya Herman Anton Saputra, porta dari tribunkalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih rekan Herman Antoni Saputra, jurnalis Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat beraktivitas kembali rekan. Melengkapi informasi ini pemirsa berikut wartawan kami bersama Windu Sukmono, kuasa hukum AS.
Ya, pada intinya ini sudah kita laporkan ke Polda Kalimantan Tengah. Pasti kita minta pihak dari kepolisian, penyidik itu segera menindaklanjuti laporan kami. Sudah diterima Polda tanggal 7 Januari 2025. Ya, sebagai karena korban ini kan klien kami, profesi sebagai penyanyi ya. Dia dari tahun 2007 hingga saat ini belum pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Jadi kronologi singkatnya itu di acara pernikahan di Gang Ketimpun 2, di mana di acara pernikahan itu ada 2 panggung, yaitu panggung hiburan khusus artis dan panggung mempelai. Nah, kedua mempelai ini kemudian memanggil klien kami, si korban, untuk naik ke panggung mempelai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.